sekalian, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saudara-saudara, sebelum saya masuk dalam khotbah ini, saya ingin meluruskan satu hal dulu. Coba kakak multimedia di baik lagu tiba saatnya di ref itu. Agak sedikit. Ya, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Nah, saudara-saudara, kita ketahui bersama bahwa Allah itu tidak menerima keselamatan kita. Allah tidak membutuhkan keselamatan. Keselamatan itu datang dari Allah. Amin. Bukan bagi Allah. Nah, ibaratnya sapu tangan ini saya berikan kepada Maulvi, artinya sapu tangan ini dari saya kepada Maulvi. Kalau saya berikan ini kepada Maulvi, artinya bahwa Allah diberikan keselamatan oleh manusia. Nah, itu teologi agak sedikit keliru, dan memang itu diciptakan oleh orang-orang yang menganut teologi bahwa keselamatan itu karena perbuatan baik. Nah, itu sudah diluruskan dan di beberapa tempat juga sudah ganti. Semoga kita bisa memahami bersama, tapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita. Amin. Itu hanya hal-hal kecil yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Baik, saya akan baca bagi kita semua hal pengabulan doa. Ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah salah satu topik khotbah Yesus di bukit. Karena di bukit itu Yesus berbicara dari berbagai topik. Dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7 itu ada berbagai topik yang Yesus bicarakan. Yesus bicara tentang garam dan terang. Yesus bicara tentang ucapan bahagia. Yesus bicara tentang hal mengumpulkan harta. Yesus bicara tentang jangan mengakimi. Yesus bicara tentang jangan khawatir dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, dari semua topik yang menarik di situ adalah tentang doa. Di pasal yang 6 Yesus sudah berbicara tentang hal berdoa, yang dimana pasal yang ke-6 itu saudara-saudara, Yesus mengajar tentang doa Bapa kami. Di dalam pasal yang ke-6, Bapa kami yang di surga dikuduskan dan seterusnya. Tetapi saudara, di pasal yang ke-7 Yesus mengulangi pelajaran tentang doa, yaitu tentang hal pengabulan doa. Nah, saudara-saudara, berarti kalau Yesus mengajarkan tentang doa itu sebanyak 2 kali di bukit, berarti itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita orang Kristen. Nah, saudara-saudara, mengapa doa itu begitu penting? Bagi Yesus, doa sangat penting untuk diajarkan. Di dalam pasal yang ke-6 sudah dibahas tentang doa. Di dalam pasal yang ke-7 dibahas lagi tentang doa. Nah, saudara-saudara, karena itu mari kita belajar beberapa hal tentang kenapa doa begitu penting. Karena itu yang pertama yang kita belajar adalah mengapa kita harus berdoa. Nah, saudara-saudara, mengapa kita harus berdoa? Hampir seluruh orang Kristen tahu bahwa dia harus berdoa. Yang namanya orang Kristen, saudara-saudara, dimanapun orang Kristen itu berada, terlepas dari dia orang Kristen KTP atau orang Kristen sungguh-sungguh, dia pasti tahu tentang doa. Dia pasti harus berdoa. Jadi memang wajar sekali saudara-saudara kalau ada pepatah yang mengatakan bahwa doa
adalah nafas kehidupan orang Kristen. Karena doa itu begitu penting. Doa itu melekat dalam diri seseorang Kristen. Doa itu tidak boleh dilepas dalam kehidupan orang yang beriman. Karena itu saudara-saudara, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia pasti memiliki kehidupan doa yang baik. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki kehidupan doa yang baik, sudah dipastikan bahwa dia bukan orang Kristen sungguh-sungguh. Dia pasti orang Kristen KTP. Dia pasti orang Kristen yang munafik. Karena nama orang Kristen tidak luput dari yang namanya kehidupan doa. Nah, saudara-saudara, di sini yang menarik dari poin yang pertama, mengapa harus berdoa? Mengapa doa itu penting? Tapi mengapa harus berdoa? Yang pertama, saudara-saudara, dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Berarti doa di sana penting, karena doa di sana merupakan satu perintah daripada Tuhan. Saudara, dari kata carilah, mintalah, ketoklah, itu dalam bentuk imperatif, dalam bentuk perintah. Artinya saudara-saudara, berdoa itu merupakan satu perintah daripada Tuhan. Kalau doa merupakan satu perintah daripada Tuhan, berarti orang yang tidak berdoa, orang melanggar perintah Tuhan. Kalau melanggar perintah Tuhan, artinya adalah berdosa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita bandingkan dalam perjanjian lama. Yeremia pasal 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak dipahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, berserulah, kata Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan. Dalam Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, doa merupakan perintah. Berseru terus kepada Tuhan, cari terus Tuhan, itu merupakan suatu perintah dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena doa merupakan suatu perintah, maka kalau tidak berdoa, maka sama dengan telah berdosa. Karena doa itu bukan saja napas kehidupan orang Kristen. Bahwa orang Kristen tidak berdoa, itu sama dengan telah berdosa kepada Tuhan. Saudara perhatikan dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhilah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan, dengan berhenti berdoa, mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Dalam konteks Samuel ini, saudara-saudara, dia berkata bahwa kalau berhenti berdoa kepada kamu, maka aku telah berdosa kepada Tuhan. Berarti ketika seseorang berhenti saja berdoa, berhenti dalam kehidupan doa, luput dari kehidupannya berdoa, saudara, dia telah berdosa kepada Tuhan. Sekarang saudara, mari coba kita pikirkan, dalam satu hari berapa kali kita berdoa? 5 kali. Sejak bangun pagi sampai dengan detik ini, berapa banyak kali kita berdoa? Saudara, kadang-kala 1 minggu 1 kali, kadang-kala tidur baru berdoa, kadang-kala makan baru berdoa, kadang-kala jalan berdoa pun, tapi berdoa secara sekilas, cepat. Kadang-kadang dalam masa-masa yang mandek baru kita berdoa. Saudara-saudara, di sini begitu penting kehidupan doa bagi kita orang percaya. Bahwa berdoa bukan saja untuk memakan, berdoa bukan saja untuk pada waktu kita butuh, tetapi kita harus memperbaiki kehidupan doa kita. Karena tentang doa ini, saudara-saudara, di Alkitab mencatat terlalu banyak tentang hal berdoa itu. Terlalu banyak tentang hal berdoa. Ada satu orang, saudara-saudara, yang dia mengatakan bahwa 1 minggu dia sudah berdoa setiap hari Sabtu, Tuhan ampuni segala kesalahan, Tuhan ampuni segala kekurangan, Tuhan ampuni segala kelemahan. Lalu hari Minggu harus berdoa lagi minta ampun. Bagaimana? Tapi pada saat dia berangkat ke gereja, dia tidak berdoa. Pada saat dia marah kepada orang, dia tidak berdoa. Tapi pada saat dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang, dia tidak berdoa. Pada saat dia melakukan sesuatu, dia tidak berdoa. Artinya, saudara-saudara, berdoa itu bukan saja merupakan nafas. Berdoa adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Makanya tidak ada kata-kata yang bisa digambarkan selain berdoa adalah nafas. Karena setiap kali kita menghembuskan dan menarik nafas, itu adalah hembusan daripada doa kita. Amin, saudara. Nah, saudara-saudara, mengapa
kita harus berdoa. Yang tadi merupakan perintah daripada Tuhan. Sekarang saudara-saudara, berdoa adalah tanda kita bergantung kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Tanda kita bergantung kehidupan kita hanya pada Tuhan. Saudara, mungkin muncul pertanyaan, kalau Tuhan sudah tahu, mengapa kita harus berdoa? Loh, bukankah Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu? Dia tahu sejak kita sebelum lahir. Dia tahu sejak kita lahir. Dia tahu sejak kita bertumbuh dari anak-anak remaja hingga pemuda sampai kita menikah. Sampai mungkin setelah kita mati, Dia tahu semua. Kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Kenapa kita harus berdoa? Saudara-saudara, kita berdoa kepada Tuhan bukan karena mau membantah tentang Allah Maha Tahu atau tidak. Tetapi bukti bahwa kita ini butuh Tuhan. Bukti bahwa kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bukti bahwa kita tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Itu bukti, saudara-saudara. Kisah para Rasul pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Perhatikan ayatnya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Doa merupakan tanda kita bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan kita hidup. Di dalam Tuhan kita bisa bergerak. Di dalam Tuhan kita ada. Saudara, perhatikan ikan di laut. Saudara, dia kalau di laut dia hidup, dia bergerak, dia ada. Tetapi ketika dia keluar dari air itu, dia akan mati. Dia tidak ada lagi. Dia tidak mungkin bisa bergerak. Itulah kita orang Kristen. Itulah kita orang percaya. Hanya di dalam Tuhan, bergantung kehidupan kita pada Tuhan, kita bisa hidup, kita bergerak, dan kita ada. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat ayat ini. Dalam ayat pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 10. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Di dalam tangan Allah itu segala nafas manusia. Di dalam tangan Allah itu segala yang hidup. Saudara, dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dengan firman-Nya itu Dia menopang segala yang ada. Berarti saudara-saudara, Allah itu menopang segala yang ada. Di dalam tangan Allah segala yang bernapas, segala yang hidup. Di dalam Allah kita bergerak, kita hidup, dan kita ada. Berarti saudara-saudara, tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita bukan apa-apa. Bahkan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, di luar Tuhan kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Di luar Allah yang hidup itu kita tidak mungkin bisa bergerak. Kita tidak mungkin bisa mencapai hal yang sampai saat ini kita capai. Tidak mungkin bisa itu terjadi. Tapi saudara-saudara, kita kalau bandingkan kehidupan kita dengan orang lain yang kehidupan doanya pun tidak ada, tapi hidupnya bisa makmur, hidupnya begitu luar biasa. Tapi saudara, dengan satu hal, tunggu saja waktunya. Tunggu saja waktunya, saudara. Kita semua hidup karena bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kita mau sakit gigi pun bergantung pada Tuhan. Kita nyetir mobil bergantung semua pada Tuhan. Makanya apa yang harus kita banggakan, saudara? Kecantikan kita, gantengkan kita, semuanya kita bergantung pada Tuhan. Makanya sangat naif, saudara-saudara, kalau orang mau berkhotbah, dia tidak mau belajar. Sangat naif kalau orang mau belajar, dia tidak mau belajar. Sangat naif kalau orang mau melayani Tuhan, dia tidak mau menyadarkan Tuhan. Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia tanggung jatuh. Dia pikir dia hebat. Tidak bisa, saudara-saudara. Kita berdoa sebagai tanda mutlak kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Sebab di dalam Allah kita bergerak, kita hidup, kita ada. Saudara-saudara, seorang bernama John Gill,
Dia mengatakan bahwa semua pergerakan, baik dari eksternal maupun internal, semuanya datang daripada Allah. Artinya eksternal kita bisa bergerak, tangan kaki kita bisa bergerak, leher kita bisa berputar. Internal dalam tubuh kita, jantung kita bisa berdetak, lambung kita bisa beroperasi dengan baik, otak pikiran kita, mata kita bisa melihat dengan baik. Semuanya karena Allah. Amin. Bahkan John Calvin bilang begini, bahkan untuk menggerakkan jari harus ditopang oleh Allah. Saudara bayangkan, untuk hal yang paling remeh sekalipun, menggerakkan jari, kita butuh Tuhan. Tapi banyak orang lupa. Banyak orang lupa berdoa. Maka kalau tidak berdoa, saudara, tanda bahwa saudara tidak bergantung pada Tuhan. Kalau kita tidak bergantung pada Tuhan, kita mau bergantung pada siapa? Mau bergantung pada diri sendiri. Mau bilang kita hebat menyanyi, mau bilang kita hebat berdoa, mau bilang kita hebat berkhotbah, mau bilang kita pandai bekerja, mau bilang kita pandai bicara, mau bilang kita pandai bermain musik, mau bilang kita apa? Kita hebat. Tanpa bergantung pada Tuhan, kita terlalu sombong, dan itu dosa. Saudara, coba perhatikan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Tertutulah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kalau kita tak mengandalkan Tuhan, artinya kita mengandalkan diri sendiri. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kata firman Tuhan, tertutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, kehidupan doa itu begitu penting. Tak ada satupun pelayanan bisa terjadi di bumi ini tanpa doa. Tidak ada. Saudara, sejak gereja-gereja mulai berdiri di Tanah Timur, di NTT, saya lihat kalau penginjilan bergantung pada gereja, Kristen tidak akan berkembang, mati. Saya pelajari kenapa Tuhan terus memberikan spirit itu kepada orang-orang persekutuan doa. Mereka terus menyala, keliling ke sana kemari. Untuk apa? Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita bersama. Saudara, itu yang saya pikirkan. Saudara, penginjilan yang diharapkan oleh gereja mati. Kenapa? Tidak bisa kita pungkiri, gereja ini lebih mementingkan pendetanya luar biasa. Menyembuhkan pendetanya, menyembuhkan gerejanya, aksesorisnya, selebrasinya, wow-nya. Mereka tidak pusing dengan sesama, mereka tidak pusing dengan lingkungan. Saudara, makanya kalau bukan orang-orang yang dipandang sebelah mata yang Tuhan pakai itu, yang menjalan ke sana kemari dengan kehidupan doa mereka, saya percaya penginjilan pasti mati. Sudah saya survei, saudara bisa lihat gereja-gereja besar, memang tidak semua. Saudara coba perhatikan, mereka tidak peduli. Bahkan untuk mengunjungi jemaat saja mereka pilih. Bayangkan saudara. Karena itu kalau penginjilan hanya mau bertopang pada gereja kita, mati. Adanya kehidupan doa di tiga-tiga persekutuan doa, penginjilan terus berkobar, menyala terus. Itu yang saya lihat. Saudara-saudara, kita dibergantung pada Tuhan dalam banyak hal. Tetapi yang mau saya sorot di sini adalah persoalan makan saja. Kita tetap butuh Tuhan. Saudara perhatikan ya, dalam hal mendapatkan makanan, kita butuh Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, kalau dalam terjemahan harafiahnya, dalam konteks di Israel sana, Yesus katakan sebetulnya begini, berikanlah kami roti harian kami. Karena orang Israel itu makan roti, bukan makan jagung seperti kita. Mereka makan roti. Jadi dalam konteks mereka itu, Yesus mengajarkan doa,
secukupnya. Berarti perkara untuk mendapatkan makanan saja kita tetap butuh Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini menarik. Di sini Yesus ajar kepada orang pada waktu itu, berikanlah kami roti harian kami. Yesus tidak ajar, berikanlah kami roti bulanan kami, berikanlah kami roti tahunan kami. Tidak, berikanlah kami roti harian kami. Kenapa? Karena kalau Yesus bilang nih, berikanlah kami roti bulanan kami, berarti 1 bulan sekali orang tua berdoa. Berikanlah kami roti 1 tahun sekali, 1 tahun sekali orang tua berdoa. Kalau berikanlah kami roti harian kami, setiap hari kita bergantung pada Tuhan. Karena setiap hari kita butuh makan. Kita butuh makan. Setiap hari kita butuh makan. Kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Itu perkara makan. Lalu perkara menikmati makanan ada. Saudara, tadi ada orang yang mungkin tidak ada makanan, dia berdoa, Tuhan kasih makan, dia makan. Ada orang yang sudah ada makanan, berdoa, Tuhan tolong supaya bisa menikmati makanan. Ada. Ada orang yang tidak ada makanan, bisa menikmati makanan. Ada orang yang bisa menikmati makanan, tapi tidak bisa makan. Ada. Saudara, mari kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 18-19. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama ia hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagia untuk perkara makan, minum, senang-senang, butuh karunia daripada Allah. Lalu saudara-saudara, ayat 18. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Saudara bayangkan, orang dikasih karunia Allah kekayaan, harta benda, tapi Allah juga memberikan dia karunia untuk menikmati itu. Tetapi ada orang, saudara-saudara, Allah dia menikmati harta benda, dia tidak dapat menikmatinya. Dia memperoleh harta yang banyak, tapi tidak bisa menikmati. Dalam Pengkhotbah 6 ayat 1-2 adalah suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satu pun yang diinginnya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara bayangkan, untuk mendapatkan makanan kita harus bergantung pada Tuhan. Untuk menikmati makanan yang kita dapat harus bergantung pada Tuhan. Saudara, ada orang yang sangat kaya sekali, tapi dia tidak bebas makan kayak kita. Ya kan? Kaya, memiliki harta banyak. Dia kaya, dia mau beli apa? Babi naik kok bisa, sapi bisa, tapi tidak bisa makan karena dokter larang. Diabetes, gula darah, jantung, kolesterol. Kita ini kan tidak peduli itu semua. Intinya kalau sudah doa, sikap. Kita tidak peduli itu. Tapi ada orang yang berkelimpahan harta, bisa beli apa saja, tapi tidak menikmati. Ada orang bisa beli mobil, tapi tidak menikmati mobil. Sopirnya menikmati. Ada orang bisa beli rumah, dia tidak menikmati. Orang lain membantu yang menikmati. Saudara, karena itu saudara-saudara, kita beruntung kepada Tuhan. Walaupun kita di mata dunia lemah, kita di mata dunia dipandang sebelah mata, tapi kita bisa menikmati apa saja. Mau doa, tidur, setelah doa tidur habis, langsung hilang, lenyap. Setelah makan habis, langsung lenyap. Tidak. Kita mau makan apa? Tidak ada pantangan bagi kita. Hanya rem-rem saja. Tidak ada pantangan bagi kita. Saudara bayangkan, untuk makan saja kita harus bergantung pada Dia. Untuk menikmati itu semua
kita harus bergantung pada Tuhan. Karena itu mau sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Kita harus berdoa. Karena Allah yang pegang segala sesuatu. Di dalam Allah kita bergerak, di dalam Allah kita hidup, di dalam Allah kita ada, di dalam Dia kita ada. Saudara-saudara, ada seorang patua di dalam kampung. Saya juga mendengar cerita ini. Waktu saya kerja khotbah tadi siang, saya banyak nonton ilustrasi dan sebagainya. Saya nonton khotbah-khotbah, saya nonton supaya saya bisa memperkaya wawasan referensi dalam khotbah. Saya mendengar satu cerita tentang Pak Tua dari kampung. Dia sedang makan di sebuah warung katanya. Lalu sebelum makan dia berdoa. Lalu ada sekumpulan orang muda yang datang kepada dia dan berkata, Pak Tua, memangnya kalau di kampung Bapak setiap orang yang mau makan sebelumnya harus berdoa. Bapak Tua jawab bilang, iya, yang tidak berdoanya babi. Berarti yang tidak berdoa babi. Berarti memang babi yang tidak mau berdoa, sudah. Yang namanya manusia, dia tahu bahwa semua perkara makan pun, perkara menikmati makanan, itu semua harus bergantung pada Tuhan. Karena yang tidak tahu berdoa hanya babi. Amin. Saudara, kami sekeluarga ini juga bukan berarti kehidupan doa bagus. Setelah saya baca ini saya malu. Setelah saya belajar khotbah ini dari siang malam, saya malu. Saya butuh Tuhan. Saya berdoa yang ribut, mengalah abangku. Saya betul. Tapi setelah Tuhan jawab, kehidupan doa saya menurun. Kami kadang-kadang malam tuh kalau mau berdoa sudah ngantuk, sudah tidak berdoa di tempat tidur saja. Biasanya kami kumpul dulu, beri anak berdoa dulu, beri anak pimpin WA dulu, harus saja dia, beri anak baca firman. Tadi mau baca firman atau tidak, dia buka kitab dan dia ngomong sendiri, intinya itu baca firman. Tapi ketika Tuhan jawab doa kita, itu mulai menurun. Saya terpukul dengan firman ini. Apa yang saya katakan harus saya kerjakan. Istrinya begitu. Seperti dilema saya, mau khotbah ini atau tidak? Berani ngomong atau tidak? Harus ngomong. Karena tidak ada yang sempurna. Karena kita sama-sama belajar. Firman Tuhan karena saudara, karena saya. Kita sama-sama untuk belajar. Saudara-saudara, bukan perkara makan, perkara tidur pun harus butuh Tuhan. Orang bisa saja beli spring bed yang mewah 10 juta, 15 juta untuk perkara tidur nyenyak. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Kita ini tidur di mana sah? Di lantai, di pohon kapok, duduk-duduk di auto, tiba-tiba lenyap, hilang. Orang tua pasang kita bisa tidur. Kita di mana saja kita bisa tidur. Tapi untuk perkara tidur saja harus butuh Tuhan. Karena untuk mendapatkan tidurnya butuh Tuhan. Makanya Mazmur 4 ayat 8 berkata, dengan tentram aku mau memberikan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tanpa Tuhan, saudara-saudara, kita tidak bisa merasakan tidur nyenyak. Tidak bisa. Apalagi kita yang penuh pergumulan beban. Kita boleh hebat, memang mesti hebat. Berapa kita hebat? Orang pikir kita terlalu mulia, agung, luar biasa. Tidak. Kehidupan hamba Tuhan, saya mau beritahu, kehidupan hamba Tuhan tidak seperti yang saudara bayangkan. Jadi kalau lihat orang yang berkhotbah di mimbar, saudara jangan pandang dia sebagai malaikat yang tidak bisa jatuh. Tidak, terima saja yang benar dari dia. Kehidupan dia tidak lebih baik dari kamu. Oh, ada orang terlalu junjung hamba Tuhan, ngeri saudara. Tidak boleh. Saya berusaha untuk menghindari hal-hal itu. Karena saya orang gampang jatuh. Jangan sampai orang sanjung-sanjung, saya yang rubuh. Ya kan? Kita gampang sekali jatuh. Nah, saudara-saudara, para Michael Jackson ini, setelah meninggal, orang membuat film dari kisah-kisah hidup yang diambil dari orang-orang yang menyaksikan. Michael Jackson punya segala sesuatu. Tapi sebelum dia terkenal, dia hitam, reggae, jelek, rambut keriting. Ya, kan Michael Jackson itu. Dia hidup bahagia.
Dia mau tidur bisa tidur, dia bermain bisa bermain. Dia melakukan aktivitas dengan bebas, dia bahagia. Setelah dia terkenal, ternyata Michael Jackson tidak pernah tidur. Bayangkan, apa yang kurang dari Michael Jackson? Begitu terkenal, raja pop dunia. Begitu terkenalnya dia bisa membeli apa saja. Tapi dia tak pernah tidur. Makanya saudara-saudara, kita lihat orang yang rumah besar, kita berpikir mereka terlalu bahagia. Tidak. Saya pernah memposting satu ilustrasi gambar orang kaya kalau berlibur ke desa, orang desa berliburnya ke kota. Nah itu terbalik. Berarti ketika kita ini menyiksakan diri kita, kalau kita membandingkan hidup dengan orang lain, kita berpikir bahwa tempat yang kita rasakan ini tempat yang buruk. Kita ingin yang di sana, padahal yang di sana sedang kepingin yang kita punya. Nah daripada mau batukan-batukan, lebih baik tetap di sana, saya tetap di sini. Amin. Mengucap syukurlah dengan apa yang ada. Nah saudara-saudara, mengapa kita harus berdoa? Karena doa itu satu-satunya cara untuk kita mendapatkan apa yang kita mau dari Tuhan. Saudara-saudara, setiap keinginan dan permintaan kita hanya bisa kita dapatkan dengan satu cara. Satu cara yang halal, doa. Saudara, dalam Matius pasal 7 ayat 8 tadi, karena setiap orang yang menerima, meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudara-saudara, Tuhan Allah itu memang punya sejumlah banyak sekali pemberian-pemberian yang kita selalu rasakan. Tetapi ada sejumlah pemberian yang tidak bisa selain daripada doa. Kenapa saya bilang sejumlah, saudara-saudara? Karena perkara napas hidup, orang kafir tak perlu berdoa, mereka tetap bernapas. Untuk merasakan panas, orang kafir yang tidak percaya Yesus, yang kutuk Yesus, mereka tidak perlu berdoa, tetap bisa merasakan panas, hujan, bisa merasakan itu doa. Tetapi untuk perkara-perkara khusus, saudara-saudara, kita tidak bisa tidak harus berdoa. Apa? Untuk membutuhkan hikmat sendiri harus berdoa. Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada siapa orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Perkara hikmat harus berdoa. Saudara, kita ini kadang-kadang sombong, bisa berkhotbah di sana kemari. Kalau orang mau khotbah, tidak mau persiapan. Saya pernah satu kali sebelum sekolah teologi, kita biasanya jalan keliling. Saya pegang gitar dengan beberapa teman yang saya ajak. Kita jalan-jalan keliling pegang gitar. Kita mau tiru saksi Yehova, tetapi isinya dalam kita punya jalan. Jadi kenapa saksi Yehova bisa jalan-jalan keliling, kita tidak bisa? Pada waktu kita jalan keliling, saya pegang gitar, kita jalan keliling penginjilan di sekitar Bobo. Lalu saudara kita buka satu persekutuan di belakang STM Karya di sana. Ini persekutuan, undang salah seorang ibu yang rumah di Perumna. Saya tidak mau menyebutkan nama, mungkin dikenal. Ibu ini datang khotbah, dia tidak ada persiapan, pakai celana pendek, celana umpan. Ya kita kan berpikir kita masih muda, saya juga belum sekolah teologi, belum tahu apa waktu itu. Jadi orang dulu kita didoktrin bahwa seseorang itu rohani hebat, itu kalau ada ngerohnya, karunianya gitu. Dalam tanda petik versi mereka, itu kalau bisa bahasa roh, lihat sana, lihat sini, dengar apa, jadi dia tidak bersiap. Tiba-tiba dia langsung bangun, dia minta firman Tuhan, dia langsung khotbah dengan celana pendek. Saudara yang dia khotbah semua salah. Saya belum sekolah teologi pada waktu itu, tapi saya tahu ini salah. Pulang saya cek, ini salah ini. Tapi orang terlalu sombong sekali orang ini. Tidak mau persiapan, hidup tidak mau bergantung pada Tuhan, hanya klaim Roh Kudus. Nanti Roh Kudus mengalir, Roh Kudus akan bicara, mengalir. Saudara, Roh Kudus itu dipermainkan oleh kita. Saudara, saya juga kadang kesal kenapa banyak persekutuan doa yang alergis sekali dengan otak, alergis sekali dengan akal. Padahal firman Tuhan sudah jelas, kasihan Tuhan adalah juga dengan akal. Tapi kenapa ya banyak persekutuan? Tidak semua, banyak. Itu kalau sudah bicara akal, mereka selalu kaitannya dengan dunia. Kalau mau baca firman
firman Tuhan, jangan pakai akal. Lalu mesti pakai apa? Kalau mengerti firman Tuhan, mesti dengan apa? Saudara, kita tahu tidak bahwa terjadinya penerjemahan Alkitab dari Ibrani ke Yunani, dari Yunani ke bahasa Indonesia, itu siapa yang buat? Itu orang belajar semua pakai akal. Amin. Kita ini sudah terima bahasa Indonesianya. Yang orang-orang yang belajar matematika, yang untuk menerjemahkan itu kata-kata bahasa Ibrani Yunani ke dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Tapi sekarang kita di zaman modern, dalam lingkungan persekutuan tidak semua. Kalau mau bicara firman Tuhan, jangan pakai akal. Lalu pakai apa? Lo bukankah akal ini Tuhan berikan untuk membedakan manusia dari monyet? Kenapa kita tidak boleh pakai akal? Justru akal ini kalau kita pakai secara baik-baik, kita dapat memahami Allah dengan benar. Tapi kebanyakan orang tidak pakai akal, roh akan bekerja. Bagaimana bisa, saudara? Malah ketika dia berdoa, ketika dia bicara pun, itu dia tidak pakai akal. Kita tidak bisa seperti itu. Amin. Nah, saudara-saudara, perkara tentang hikmat, perkara tentang apa saja dalam kehidupan kita jasmani, itu tetap Tuhan. Kita harus tetap bergantung pada Tuhan. Saudara, untuk kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, harus doa berdasarkan nama Yesus. Perkara kita mau melayani Tuhan, berdoa. Perkara kita mau berkhotbah, berdoa. Saya beberapa hari ketika dihubungi Meme, saya dan pengerjaan di Kota Koa, pengerjaan tempatan yayasan pelayanan. Saya langsung pikir ini mau bahas apa? Beberapa hari saya pikir dari kemarin sampai tadi siang. Saya pulang buru-buru dari Kota Koa, saya langsung siapkan khotbah ini dari jam 10 habis jam 4. Pusing, mau bahas apa Tuhan? Tetapi dalam hati kecil doa. Sudah Tuhan tahu doa. Saya sudah lihat materi-materi tentang doa, tapi masih blank. Masih blank. Ini makin gugup. Ini mau berdiri, bicara apa? Hah? Mau doa saja, mau bicara apa? Makin gugup. Mereka ribut lagi, tambah blank lagi. Saudara, saya buka-buka YouTube cari referensi. Tuhan, tolong. Oh, ternyata doa dulu. Saudara, saya tutup mata. Tuhan, tolong. Minta khotbah. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Kasih beta ide, kasih beta buka yang pikiran. Apa yang harus beta mau bahas? Poin-poin apa yang harus beta mau bahas? Referensi ayat apa yang harus beta bahas? Kutipan-kutipan apa yang harus beta bahas? Dan pengkhotbah siapa yang beta harus tonton di YouTube sebagai referensi? Tuhan tolong. Saudara, tidak gampang. Saya salah pelajar, saudara sesat semua. Saya tanggung beban. Tidak bisa, saudara. Makanya harus berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan dalam segala keadaan apapun, dalam situasi apapun, untuk segala perkara apapun. Doa. Tidak bisa, saudara, kita merasa kita hebat. Tidak bisa kita langsung naik-naik. Makanya setiap mau melayani Tuhan, kita kan harus ada doa persiapan pelayan. Doa itu penting. Tidak bisa kita memberitakan firman Tuhan langsung karena ada hafal ayat langsung ngomong. Tidak bisa. Itu terlalu sombong. Doa dulu. Tadi sebentar jalan dan kita buru-buru ini sekali terlambat. Terlambat ini. Buru-buru. Lupa berdoa. Sampai di pulau baru ingat. Aduh, lupa berdoa. Saya sedang nyetir. Langsung, biar berdoa. Saya biar berdoa. Kalian berdoa. Saya jangan doa. Maksudnya jangan tutup mata. Tetap berdoa, jangan tutup mata. Karena saya tutup mata bahaya. Pak Jero di depan habis. Saya jangan doa. Boleh saudara-saudara, doa. Tanda bahwa kita betul-betul bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Doa membuat kita mendapatkan apa yang kita minta. Saudara, saya, kami keluarga, itu kan bangun rumah hampir 5 tahun. Mau menjadi dan lanjut ke sana. Saudara, saya pusing Tuhan. Kebutuhan banyak, kami tidak ada pekerjaan. Kami tidak ada penghasilan.
Dari pelayanan saya bukan motivasi uang. Pusing. Saya masih punya 2 kredit. Yang satu yang laptop saya pakai kuliah, itu belum lunas. Saya kesaksian. Ini di luar biasa, ini mujizat Tuhan terjadi. Sebulan sebelum, 2 bulan sebelum, itu 2 hari sudah tidak ada kata-kata. Menangis saya bilang terserah Tuhan. Sudah bandek. Karena yang ada cuma iman, tidak ada apa-apa lagi. Hanya betul-betul iman. Saya berdoa Tuhan, kalau saya susah ingin menjadi ada doa, jangan mereka belum tahu tentang iman. Tapi tidak bisa. Rumah belum jadi. Ada satu, kita masih kredit di salah satu bank negara. Itu bunyi masih besar sekali. Bagaimana sudah dekat pelunasan? Karena kita bangun rumah itu kan bertahap sampai selesai itu hampir 5 tahun. Sudah bayangkan? Jadi kita tinggal tuh setiap hari hidup itu abu terus. Jadi anak-anak makin besar. Saya pikir bagaimana Tuhan tolong supaya kalau bisa di rumah selesai sudah. Tapi saya mau mengajukan pinjaman kredit. Saya belum bisa. Kenapa? Karena kita masih ada kredit lama, dia masih ada kredit laptop belum lunas. Ini saudara dengar hamba Tuhan pernah kredit. Tidak ada hamba Tuhan yang ajaib. Yes. Kalau soalnya putar otak peres keringat, saya akan bisa. Putar otak dulu. Jadi, waktu saya ke bank, mereka tanya saya jujur, teman saya masih ada kredit di salah satu perusahaan, masih ada 2 tunggakan, sejumlah 2 juta lebih. Yang ini masih pakai nama istri, sekitar 28 juta. Saya juga bingung, kok bisa kita kredit tapi hidup gitu. Saya panjang itu. Tapi pada waktu itu betul-betul sudah mentok. Saya harus kasih lunas yang bank, karena ini sudah waktunya. Saya harus kasih lunas. Dia hanya menangis saja, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Hanya untuk perkara makan minum saja kita berkumpul betul-betul. Kemana Tuhan? Soalnya tiba-tiba saya dihubungi. Dikasih tahu dan mereka sendiri datang dari pihak bank. Mereka katakan bahwa saya tidak punya hutang. Sebelumnya itu masih ada. Masa mereka kasih lunas? Saya bingung. Saya bilang saya kasih lunas. Siapa? Suruh berdoa sudah mentok. Kalau tidak ditolong saat itu mati kita semua. Mau marah apa? Mati. Karena yang ada cuma iman pada waktu itu. Tidak ada apa-apa lagi. Oto sudah parkir saja. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa. Itu sorenya saya berdoa sorenya saya khotbah di Batam tentang Golgota pada waktu itu. Saudara bayangkan, saya mau pikiran mau jalan pakai apa? Jam 12 siang Tuhan jawab. Saudara bayangkan, saya bingung, kok bisa? Saya ini saya perlu tunggakan. Nama kan harus bersih dulu, baru mengajukan kredit baru. Betul tidak? Loh, bagaimana Tuhan? Di detik-detik terakhir hampir putus asa, Tuhan jawab supaya saya tidak putus asa. Hebat Tuhan ini. Berdoa saja terus, saudara. Tuhan pasti jawab. Dari semua saya tahu, oh Tuhan, tidak hanya bisa bicara sah, harus alami. Kau alami dulu. Kau kasih kuat orang, kau tidak pernah dikuatkan. Kau kuat dulu. Saya rasakan dulu bagaimana hidup dengan Tuhan, bagaimana bergumul dengan Tuhan, bagaimana keluar dari titik-titik terendah itu. Harus kau alami dulu. Saudara, itu mujizat. Dari berbagai mujizat itu yang paling berkesan. Semua mujizat berkesan, tapi itu betul-betul saya alami dengan nalar saya. Yang bagi saya tidak masuk akal. Bagaimana saya bisa ada tunggakan ini? Tunggakan tambah indah lagi. Sampai ke lunas. Sampai detik ini lunas. Saya bisa lanjut ke siang rumah.
Saya pilih tambah satu alat musik. Saya pakai untuk melayani. Masih di luar nalar saya. Saya tanya ibu, betul? Iya, Bapak pakai debit? No. Saudara bayangkan. Saya ini berdoa betul, tapi terserah Tuhan. Tuhan, kamu kenapa bikin sudah? Tapi saudara, Tuhan tidak mungkin bisa Tuhan tidak akan izinkan kita sampai pada titik putus asa. Sebelum kita injak titik putus asa, dia sudah jauh. Sebelum dia sudah jauh. Doa bukan saja perintah. Doa bukan saja tanda kita bergantung pada Tuhan. Tapi doa satu-satunya cara kita dapatkan apa yang kita minta dari Tuhan. Amin. Kita harus tetap berdoa. Saudara, kita punya pergumulan apa? Apa yang sedang kita gumuli? Doakan itu. Doakan. Bagi Allah tidak ada mustahil. Saya sudah rasakan. Doakan saja. Urusan saudara dengan Tuhan. Saya sudah doakan saja. Saudara, Tuhan pasti senantiasa menjawab doa kita. Doa yang tekun berdoa. Saudara lihat di dalam ayat yang katanya ayat yang ke-7, mintalah, carilah, ketoklah. Di situ ada tiga kata perintah. Minta, cari, ketok. Doa. Doa itu ada minta, cari, ketok. Tapi saudara-saudara, jaminan Tuhan untuk menjawab doa kita ada 6. Saudara, berarti ada ayat 8, 9. Yang pertama kata diberikan. Yang kedua ada kata mendapat. Yang ketiga ada kata pintu dibukakan. Yang keempat ada kata menerima lagi. Yang kelima mendapat lagi. Terus 6 pintu dibukakan. Artinya ada 3 kata perintah tentang doa. Tetapi ada 6 jaminan Tuhan pasti menjawab. Amin. Tuhan pasti menjawab kita. Orang yang terus-menerus berdoa, Tuhan pasti jawab. Perkara waktu. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengizinkan saudara sampai pada titik putus asa. Hanya Tuhan izinkan saudara sampai pada titik habis akal. Tapi tidak putus asa. Saudara meminta jodoh pada Tuhan yang belum nikah. Saudara minta jodoh. Minta jodoh yang baik. Jangan hanya kau minta jodoh. Minta jodoh yang baik. Saya sudah tahu rahasia ini. Makanya sejak itu saya doakan anak saya. Tuhan tolong kasih mereka jodoh yang takut Tuhan. Sesuai dengan kriteria. Doakan yang takut Tuhan. Yang cinta Tuhan. Dan keluarga yang baik-baik. Yang mapan supaya mereka tidak meminta-minta. Yang muka gak bagus. Supaya keluar bagus. Bahkan saya doa masih umum. Tapi istri lebih spesifik. Minta yang bule. Karena saya sudah punya rahasia. Sudah tahu rahasia itu. Doakan saja. Doakan. Saudara doakan terus. Mau minta apa? Minta kekayaan. Minta harta. Minta tentang apa saja. Doakan. Doakan doa. Engkau mungkin habis akal. Tapi Tuhan tetap tidak akan izinkan engkau putus asa. Doakan terus. Akan dapat. Saudara, ada satu cerita. Pak benar. Ini minta maaf. Waktu ke mana? Terus lanjut. Masih bisa. Ada satu cerita tentang George Muller. Dia dijuluki sebagai the man of prayer. Laki-laki berdoa, manusia berdoa. Nah, kisah George Muller ini difilmkan. Dia adalah seorang Jerman yang pergi ke Inggris. Sampai di Inggris, saudara-saudara, dia melihat banyak anak-anak terlantar di Inggris. Lalu dengan uang 2 sen dia lalu membuka panti asuhan. Lalu dari panti asuhan dari 200 anak, dia bisa menampung sampai 1.000 anak. Dia bisa menampung sampai 10.000 anak. Dia bisa menampung sampai 30.000 anak. Banyak sekali anak yang ditampung. Anak-anak susah ditampung, saudara-saudara. George Muller ini. Tapi dia dikenal dengan laki-laki berdoa. Setiap apapun dia berdoa. Tahu dari mana? Karena dia selama dia berdoa dan Tuhan kabulkan, ada sekitar 30.000 doa yang Tuhan kabulkan yang dia catat. Tebal sekali ada 3.000 kertas. Catat. Apa yang dia doa Tuhan kabul? Tuhan kabul, Tuhan kabulkan. Setiap dia berdoa, dia catat. Saudara, karena di catatan ini yang ketahui bahwa dia adalah manusia berdoa. Suatu kali saudara-saudara, panti asuhan itu tidak punya makanan. Besoknya anak-anak tidak tahu mau makan apa. 2.000 anak. Bayangkan saudara-saudara, harus membutuhkan 2.000 roti. Saudara, staf panti
panti asuhan datang menceritakan kepada Josh Muller. Besok tidak tahu anak-anak makan apa. Dia masuk kamar pribadi, lalu dia berdoa. Dia berdoa tidak muluk-muluk sih. Tuhan, besok anak-anak mau makan apa? Berikanlah kami makanan secukupnya. Amin. Saudara, malam dia berdoa jam 12. Saudara, pagi-pagi sebelum jam 6 ada 4.000 roti yang sudah terparkir di depan pintu panti asuhan. Saudara, ceritanya begini. Ada seseorang yang berteman dengan temannya Josh Muller, Peter Shad. Dia punya teman pengusaha roti. Dia ini tidak gelisah, satu malam itu dia gelisah sekali. Dia harus buat roti sebanyak mungkin dan harus kirim ke panti asuhan. Dia lalu membangunkan orang-orang staf pekerjanya, bangun bikin roti malam itu. Sampai 4.000 mereka antar ke panti asuhan. Tapi Josh Muller tidak pernah tahu siapa yang bikin, siapa yang antar. Nah, orang ini yang bikin roti berpesan, jangan beritahu siapapun sampai dia mati, baru kasih tahu. Saudara, dia mati, baru temannya bilang, kasih tahu. Roti yang dulu 4.000 roti itu dia yang buat. Lalu Josh Muller mulai tanya, itu dia buat, bagaimana bisa dia buat? Malamnya dia gelisahnya jam berapa? Jam 12 malam, tepat pada waktu Josh Muller doa. Saudara ya, doa saja. Lalu saudara, ini ada 2 kasus sebenarnya. Yang pertama tentang roti, yang kedua tentang susu. Staf datang lagi memberitahu kepada Josh Muller, susu habis, besok pagi anak-anak minum apa? Saudara, dia berdoa, Tuhan, susu habis, anak-anak mau minum apa? Berikanlah yang secukupnya. Saudara, pagi-pagi ada orang ketok pintu, datang tanya, apakah panti asuhan ini mau susu? Wah, mereka senang, mereka mau. Mereka lalu menerima susu sebanyak. Tapi bagaimana bisa orang datang antar susu pagi-pagi? Ceritanya begini, saudara-saudara. Ototrek yang mau susu dari pedesaan mau ke kota, lewatnya di tempat panti asuhan Josh Muller. Nah, sampai di depan panti asuhan, otomatis rusak, tidak bisa perbaiki, tidak bisa berfungsi. Lama sampai larut mau pagi. Bagaimana? Sang supir karyawan bilang, ini susu harus ini, kalau tidak susunya rusak, basi. Waktu mereka beruling-uling, mereka angkat kepala, ada panti asuhan. Daripada susu itu basi, kasih saja panti asuhan. Saudara, Tuhan jawab doa. Tak terduga. Amin. Tak terduga Tuhan jawab doa kita. Makanya hidup dalam doa itu harus sungguh-sungguh. Bergantung sepenuhnya saja pada Tuhan. Karena doa adalah satu-satunya cara engkau dapatkan yang engkau mau. Jodoh yang terbaik datang dari Tuhan. Kekayaan datang dari Tuhan. Umur panjang datang dari Tuhan. Saudara, kebahagiaan pun datang dari Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, masih bisa? Oke. Yang kedua, bagaimana harusnya kita berdoa? Saudara-saudara, Matius pasal 7 ayat 7 bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara, ini kalimat ini dalam bentuk imperatif atau dalam bentuk perintah. Tapi dalam bentuk perintah, dalam bahasa Yunani ada 2 kata perintah. Yang pertama aorist imperatif, yang kedua adalah present imperatif. Nah, kata ini, saudara-saudara, kata ini dalam bentuk present imperatif. Artinya perintah yang harus terus-menerus dilakukan. Kalau aorist imperatif itu adalah perintah yang cukup satu kali saja. Contohnya gini, tutup pintu dulu. Satu kali tutup pintu saja. Tapi itu pintu harus selalu ditutup. Artinya setiap kali buka harus tutup. Setiap kali buka harus tutup. Nah, kata mintalah, carilah, ketoklah, itu dalam bentuk kata perintah present imperatif. Artinya perintah itu harus terus-menerus dilakukan. Continue, tidak boleh putus-putus, harus terus-menerus dilakukan. Kalau kata perintah dalam bentuk aorist imperatif, itu seperti dalam kasus air berubah menjadi anggur. Tuh bilang ambil tempayan, tuangkan.
Nah itu dalam kata perintah satu kali. Berarti tuangkan saja itu, kejadian itu satu kali itu saja. Tidak harus terus berulang-ulang kali. Tapi kalau present interaktif, artinya perintah itu harus terus-menerus dilakukan. Berarti saudara-saudara, bagaimana harusnya kita berdoa? Doalah dengan tekun. Harus terus-menerus kita doakan. Saudara-saudara, Yesus pernah mengajarkan satu perumpamaan tentang hakim yang lalu. Saudara tahu, dalam Lukas pasal 18 ayat 1-7, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, biarlah waktu terhadap lawanku, biarlah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah yang membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk menolong sebelum menolong mereka? Saudara-saudara, kalau hakim yang lalu yang jahat itu saja, dia bisa terpaksa menjawab keluhan janda itu. Apalagi Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang kudus, yang penuh belas kasihan, yang penuh murah hati, yang penuh kasih sayang terhadap kita. Bagaimana mungkin kita datang terus minta kepada Tuhan dan dia tidak kasih? Tidak mungkin. Allah lebih ajaib daripada hakim yang lalu itu. Yang lalu itu saja dia kasih. Tuhan yang ajaib, yang penuh kasih setia, penuh kemurahan, penuh luar biasa, penuh kasih sayang, penuh belas kasihan. Dia pasti kasih yang kita minta. Doanya harus tidak cimu-cimu. Saudara, ada satu perkumpulan pengamen datang, berisik sekali, neng. Supaya bagaimana pengamen itu tidak berisik, orang langsung cepat-cepat kasih uang supaya dia jalan. Nah begitu juga dengan kita. Walaupun Allah tetap kasih, Allah tetap menyukai orang-orang yang bergantung padanya. Tapi ketika kita datang berseru kepada Tuhan, dia tidak menolak kita. Dia tidak bilang kita berisik. Tetapi dia dengan murah hati, dengan kebijaksanaan, dia pasti menjawab doa kita. Saudara-saudara, di tokoh dia kita pada banyak tokoh kitab seperti Daniel, seperti Hana, Paulus, bahkan Kristus sendiri punya kehidupan doa yang baik. Kita tidak boleh cemu-cemu di dalam doa. Saudara, ada satu kesaksian terakhir dari Muller, cerita Josh Muller yang tadi, laki-laki pendoa. Josh Muller ini selama 52 tahun dia berdoa untuk 5 orang. 5 orang untuk supaya bertobat. Dia bertobat tahun ke-5 1 orang saja bertobat, 4 belum bertobat. Dia berdoa tahun ke-15 1 orang lagi bertobat, 3 belum bertobat. Dia berdoa lagi tahun ke-35 1 orang lagi bertobat, jadi 3 orang bertobat, 2 orang bertobat. Tahun ke-52 dia berdoa 4 orang bertobat, orang ke-4 bertobat. Tapi setelah itu dia mati. Orang yang terakhir, orang yang ke-5 belum bertobat. Tapi saudara-saudara, sebulan setelah George Muller mati, orang yang ke-5 itu bertobat. Berapa tahun? 52 tahun dia berdoa untuk bertobat. Saudara, sudah berapa tahun kita doakan ibu kita? Sudah berapa tahun kita doakan anak kita? Sudah berapa tahun kita doakan keluarga kita? Sudah berapa tahun? Apalagi orang yang kita tidak suka. Sudah berapa tahun? George Muller 52 tahun dia berdoa untuk 5 orang bertobat. Saudara bayangkan, George Muller bisa mati, tapi doanya Tuhan tidak lupa. Tuhan bahkan menjawab doa kita sekalipun kita sudah tiada. Saudara bayangkan, 52 tahun dia berdoa untuk pertobatan 5 orang itu. Orang itu bertobat. Bagaimana dengan kita? Saudara kita yang masih hidup di dalam duniawi pesta pora, sudah kita berdoa untuk dia? Ataukah kita terus hakimi dia? Sudah kita berdoa untuk mereka? Ataukah kita justice mereka sebagai orang dunia, orang kafir, orang yang sesat? Sudah kita berdoa untuk orang tua kita? Saudara kita yang masih hidup dalam duniawi, sudah kita berdoa untuk mereka? Jangan jemu-jemu berdoa. Perubahan itu datang daripada Tuhan. Tugas kita berdoa.
52 tahun, sampai dia mati pun Tuhan tetap jawab doa-mu. Sampai kita tiada pun, saudara, doa-doa kita Tuhan tidak lupa, Tuhan pasti jawab. Saudara-saudara, seseorang bernama John Newton, dia menciptakan lagu Amazing Grace. Ibunya seorang Kristen yang taat, bapaknya bukan orang yang taat. Waktu dari lahir sampai umur 7 tahun, ibunya mendoakan John Newton itu supaya menjadi pendeta. Tapi di tahun ke-7 ibunya mati. John Newton kehilangan kasih sayang ibu, kehilangan patron, kehilangan teladan dari seorang ibu yang Kristen sejati itu. Dia besar, dia ikut ayahnya menjadi pelaut, berdagang budak orang kulit hitam untuk dijual ke Eropa. Satu kali John Newton dia menikah dengan seorang perempuan Afrika. Perempuan Afrika tidak suka orang kulit putih. Karena dia dihukum, John Newton harus menikah dengan orang perempuan Afrika. Perempuan Afrika itu tiap hari siksa John Newton. Siksa dia. Satu kali John Newton lari dalam pelarian di atas kapal. Dia terpak kapal, angin ribut, terpak kapal. Akhirnya dari dia mau mengalami kematian di dalam badai itu. Makanya lagu Amazing Grace tercipta. Dari siapa? John Newton ini. Lalu saudara-saudara, dari situ John Newton mulai bertobat. Lalu dia jadi pendeta. Di umur berapa? 28 tahun. Dia menjadi pendeta yang besar di Inggris. Dan pada saat kematian John Newton, seluruh parlemen Inggris, seluruh orang Inggris, dari seluruh eksekutif, legislatif, yudikatif, seluruhnya orang-orang ikut penguburan John Newton. Hamba Tuhan besar itu. Saudara, kalau kita lihat, ibunya John Newton berdoa hanya 7 tahun. Sampai 7 tahun ibunya meninggal. Tapi Tuhan menjawab di umur berapa? 28 tahun. Kita sudah mati pun Tuhan tetap jawab doa. Ibunya John Newton sudah mati pun Tuhan tetap jawab doa John Newton. Ibunya jadi pendeta. Luar biasa tidak? Tuhan tidak akan pernah lupa doa kita. Tuhan tidak lupa doa-doa kita. Yang terakhir, saudara-saudara, yang terakhir, prinsip Tuhan dalam menjawab doa ini penting. Selain Yesus memberikan gambaran tentang Bapa insani dalam ayat 9 sampai 10, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Saudara, ini paralel dengan ayat dalam ayat di Lukas pasal 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu dan ikan, atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, di sini dalam Lukas bilang, di dalam Matius bilang roti dan ikan, di dalam Lukas bilang ikan dan telur. Artinya ada 3 bahan di sana: ikan, roti, dan telur. Nah, saudara-saudara, dari 3 permintaan ini, Yesus bilang Bapamu yang jahat saja, yang duniawi itu, tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saudara, kita ingat kasus-kasus pembunuhan segala macam di NTT atau di Indonesia. Orang tua tetap akan rela saksi dusta demi menyelamatkan anaknya. Pasti rela. Dan sudah terbukti banyak kasus pembunuhan di Kupang. Orang tua pasti akan bersaksi dusta untuk menutupi kejahatan anaknya. Itu Bapa yang lalu. Saudara, Bapa yang benar, Bapa yang di surga saja tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi saudara-saudara, di sini yang menarik, ada perbandingan. Minta roti tidak mungkin dikasih batu. Minta ikan tidak mungkin dikasih ular. Minta telur tidak mungkin dikasih kalajengking. Saudara, di sini roti, ikan, dan telur dibandingkan dengan ular, batu, dan kalajengking. Saudara, roti dalam konteks orang Israel pada waktu itu ada satu batu yang memang mirip roti. Batu itu di pinggir pantai. Batu itu batu kapur yang memang kalau kelihatannya mirip roti yang dikonsumsi orang Israel. Lalu ikan dibandingkan dengan ular. Ikan, saudara-saudara, di dalam orang Israel ada satu ikan yang seperti ular,
Kalau kita di sini namanya belut. Belut laut itu seperti ular, ikan. Nah, telur juga. Kenapa Tuhan bandingkan dengan kalajengking? Karena kalajengking di Israel ada satu kalajengking itu besar sekali. Jadi kalau istirahat itu kalajengking, ekornya terputar dan kulitnya seperti kulit telur. Jadi dia terbungkuk itu seperti telur. Jadi batu itu seperti roti, belut atau ular itu seperti ikan, kalajengking kalau dia beristirahat dan dia beristirahat itu biasanya di tempat telur. Jadi dia seperti telur. Tuhan bandingkan, bagaimana mungkin bapamu yang lalim saja tahu ini kalajengking, ini telur, ini ular, ini ikan, ini batu, ini roti. Bapak yang lalim itu tahu. Tapi bagaimana baik Bapa di surga tidak tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi saudara-saudara, seringkali yang kita doakan adalah batu, tapi kita mengira itu roti yang kita minta. Yang kita doakan adalah apa? Kalajengking. Tapi seringkali kita mengira itu telur. Yang kita doakan itu ular yang kita minta. Tapi seringkali kita berpikir itu ikan. Saudara, kita pikir ini sudah jodoh yang terbaik. Walaupun dia beda agama, beda iman, ini sudah jodoh yang terbaik. Kita pikir ini sudah pekerjaan yang halal yang terbaik. Adalah saudara-saudara, sebetulnya yang kita pikir itu semua itu adalah batu, ular, kalajengking. Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia akan kasih kita batu. Dia akan kasih kita roti, bukan batu. Dia akan kasih kita ikan, bukan ular. Dia akan kasih kita telur, bukan kalajengking. Meskipun yang kita minta itu kadang-kadang kalajengking, kadang-kadang ular, dan kadang-kadang batu. Kita tidak sadar yang kita minta itu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Ingat kata kuncinya. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan jawab yang terbaik. Saudara, coba pikir selama ini berapa banyak saudara kecewa karena doa saudara. Bersyukurkah saudara kalau Tuhan tidak jawab doa saudara? Dan kalau sampai Tuhan jawab doa saudara, saudara bisa malapetaka dan mati. Bukankah dengan Tuhan tidak jawab doa saudara, saudara diselamatkan? Karena Tuhan tahu mana batu, mana roti, mana ikan, mana ular, mana telur, mana kalajengking. Tuhan tahu yang terbaik. Bagaimana kita bisa meminta yang terbaik dari Tuhan? Dengan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Hidup harus melekat dengan firman Tuhan. Dengarkan pengkhotbah-pengkhotbah yang mengajarkan firman, yang membuka cakrawala berpikir kita, bukan yang mendongeng, bukan yang menghasut, bukan yang menghinakan saudara. Yang firman Tuhan. Dari mana saudara tahu? Belajar firman Tuhan. Dari firman Tuhan, saudara akan bisa tahu doa mana yang harusnya saudara doakan. Saudara tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama. Kita akan pujiannya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Ya Tuhan, saudara-saudara, setiap jam kita butuh Tuhan. Tanpa kehidupan doa yang baik, kita hancur. Kita pasti hancur, kita pasti jatuh. Tapi dengan kehidupan doa yang baik, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan.
Tuhan yang kudus, ampuni hamba-Mu jika hamba-Mu mencuri kemuliaan Tuhan dalam berkhotbah. Tuhan tolong kami semua untuk kami semua dapat belajar bersama tentang kehidupan doa ini yang begitu penting dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan.